Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi pada Zoom kelas Tasim Private pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu semua. Oh ya, lupa kalau di sini ibu-ibu semua ya, Masya Allah. Sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung kembali untuk ibu-ibu semua yang sudah pada hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu dilancarkan segala urusannya ya. Dan insya Allah untuk pesertanya juga nanti akan terus bertambah. Insya Allah peserta yang lainnya pun akan segera ikut menyusul di tengah-tengah kita semua. Dan tidak terasa kita di sini sudah ada di pertemuan kelima ya ibu-ibu semua untuk di bulan suci Ramadan dan sebentar lagi akan ada satu pertemuan lagi di hari Sabtu ya ibu-ibu ya. Oke, nanti juga kita pada malam hari ini akan sama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh salah satu asatidz dari tim Sobat Kaji. Salah satunya ada Ustadz Salman dan beliau pun sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Syifa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz untuk pada malam hari ini? Alhamdulillah masih lebih semangat daripada pertemuan sebelumnya. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat Ustadz untuk membersamai kita semua di sini. Amin, insyaallah. Baik, oke ibu-ibu semua, apakah sudah siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan pada malam hari ini? Insya Allah siap ya. Oke, baik, mangga dipersiapkan untuk segala sesuatunya, baik itu catatan, mushaf dan juga modulnya. Modulnya masih tetap sama, akan kita bahas sama-sama pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita terima ilmu pada malam hari ini juga kita terima dengan baik dan bisa diterapkan juga pada kehidupan sehari-hari. Dan alangkah baiknya agar acara ini diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu tempatnya Sifa serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Teh Syifa. Baik Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آيات. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita banyak nikmatnya, sehingga Allah sendiri yang menyatakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa ada yang menghitungnya, ya. Saking banyaknya, ya, bahkan Allah sendiri yang menjamin bahwa kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan Allah tantang, ya. Nah, siapa yang dapat menghitungnya, silakan.
Maka kata kata Allah la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu seperti itu. Baik, malam ini adalah malam spesial sepertinya ya. Kenapa malam spesial? Karena malam ini malam keberapa Ramadan? 11. ke-17. Malam ke 17. 17. Malam eh, 16. malam ke 17 17. Ramadan. Nah, ada apa di malam 17 Ramadan? Nuzulul Quran. Quran. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah tiba, alhamdulillah ya sudah lebih daripada setengah bulan ya melaksanakan ibadah saum ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima semua amal soleh kita. Allah kemudian eh, apa bahasanya? Allah balas dengan sebaik-baik balasan karena Amin. saum itu kata Allah, Allah sendiri yang akan membalasnya. Seperti itu. Ya, maka kita berharap kepada Allah dengan puasa kita ini, maka kita digolongkan di dalam hamba-hamba Allah yang nanti itu akan dipanggil di dalam surga. Apa nama pintu orang yang suka berpuasa? Ada yang tahu? Pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan, ya. Pintu Ar-Royan akan memanggil orang-orang yang berpuasa, ya. Apa kata pintunya nanti? Pintunya akan berkata, wahai ahli puasa, kemarilah, kemarilah, seperti itu ya. Nanti kita akan dipanggil-panggil seperti itu. Alhamdulillah ya, kita berharap mudah-mudahan termasuk salah satu nama kita nanti yang dipanggil oleh surga Ar-Royan melalui pintu pintu Ar-Royan seperti itu. Baik, sedikit sebelum kita masuk ke eh, talaki, ya bukan talaki ya. Pertemuan sekarang adalah pertemuan terakhir kita membedah Quran Surah Al-Falaq. Ya, jika nanti ke depannya kita diberikan waktu lebih oleh Allah, kemudian panjang umur oleh Allah. Jika kita masih berkesempatan untuk belajar lagi, maka kita lanjutkan terus ya surah-surahnya ke surah An-Nas, kemudian ke surah-surah lainnya insya Allah. Sebelum kita masuk, ya kita belajar Quran Surah Al-Falaq, insya Allah hari ini ada sedikit yang harus kita pahami istimewa. Ya, kenapa tadi saya di awal saya menyebutkan bahwa malam ini adalah malam nuzulul Quran. Kenapa disebut sebagai malam nuzulul Quran? Malam diturunkannya Al-Quran. Baik, malam diturunkannya Al-Quran. Bagaimana dengan bunyi ayat yang ini? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat apa itu namanya? Surat Al-Quran. Al-Qadar. Ayat pertamanya bunyinya gimana? Inna anzalnahu fi Di Lailatul Qadar. lailatul qadar. Artinya apa di sana? Sesungguhnya kami telah turunkan, Diturunkannya yaitu Ya. malam Lailatul Qadar. Oke. Terus yang mana yang benar? Al-Quran itu diturunkan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, atau malam nuzulul Quran? Inna anzalnahu. Berhubungan kali ya. Malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Kita ini kita harus paham dulu ya. Jadi Al-Quran itu turunnya kapan, ya. Kemudian caranya gimana? Nah, itu kita harus paham, ya. Jadi kita tidak hanya bisa membaca Al-Quran, cuman kita harus paham. Oh, Al-Quran ini turun seperti ini, ya, seperti itu. Jadi gimana?
Turunnya Quran 17 Ramadan atau 10 terakhir bulan Ramadan? 17 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ramadan. Ya, Al-Quran, kemudian 17 turun juga Lailatul Qadar. Gimana? 17 Ramadan. Oke, saya tulis di sini 17 Ramadan. Kemudian tadi di ayatnya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan di malam Qadar. Lailatul Qadar. Nah, sini kita tulis. Kemudian Lailatul Qadar. Ya. Tuh, ada dua referensi nih. Jadi yang mana Al-Quran itu turun? Yang di 17 Ramadan atau di malam Lailatul Qadar? Itu pertanyaannya. Ayatnya 17 Ramadan. ayatnya beda ya. Yang pertama, yang ini ayatnya di Quran surah Baqarah misalkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, itu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Qur'an. Ya, maksud di sana tafsir di sana beberapa menyebutkan bahwa itu adalah di malam 17 Ramadan. Kemudian ada ayat yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada yang berkata, bukan ada yang berkata ya, Allah berkata di sana, Inna anzalna dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar biasanya kita kenal di kapan Ramadan? Di awal Ramadan atau di akhir Ramadan? Di akhir Ganjil. Ya di akhir Ramadan. Biasanya kita mengenalnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Sementara tadi kita bilang Al-Quran itu turun di 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan berarti masih tersisa sekitar 13 hari lagi. Berarti belum masuk waktunya Lailatul Qadar. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita jangan sampai kita baca saja, kita tahu saja Al-Qur'an itu turunnya bulan Ramadan, nuzulul Quran. Nah, sementara ada ayat lain yang berbicara inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an itu turun di malam Lailatul Qadar. Nah, ya. Yang pertama ada kalimat nuzulul Quran atau 17 Ramadan. Ini adalah turunnya Al-Qur'an ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, ya. Ini turunnya ke Nabi Muhammad 17 Ramadan, ya. Apa ayat pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ayat surah Al-Alaq itu 1 sampai 5. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Ini ya. Ini adalah turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Baitul Izzah itu adalah Lauh Mahfuz. Nah, ya. Tahu? Lauh Mahfud. Sudah kebayang sekarang? Jadi, yang dimaksud nuzulul Quran itu adalah turunnya ayat pertama ketika sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian di surah Al-Qadar itu maknanya adalah turunnya Al-Quran semuanya. Ya, turunnya Al-Quran semuanya dari Baitul Izzah ke kemana? Ke langit dunia. Nah, nanti kumpul semua tuh di langit dunia. Ya, kumpul semua di langit dunia, maka baru ketika 17 Ramadan Allah turunkanlah Al-Quran secara mutawatir ya kepada Nabi Muhammad SAW dan ayat yang pertama turun, surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Ayat yang pertama turun itu adalah apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Maka pada saat itu apa yang dijawab oleh Nabi? Ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca Al-Quran. Ya.
Ini nih. Ini adalah motivasi ya. Diturunkan Al-Quran, kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Seperti itu. Yang telah menciptakan. Kata Nabi, mana biqari? Saya tidak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Tapi apa? Malaikat Jibril terus mengatakan bahwa ucapkanlah atas nama Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi untuk kita ya. Ketika kita sedang proses belajar Al-Qur'an, kita belajar membaca Al-Qur'an, maka niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada alasan lain, tidak ada motivasi lain ya kecuali ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tidak bisa pada saat itu membaca Al-Quran. Ya, ma'ana biqari, kata Nabi. Tapi apa? Akhirnya setelah ayat itu sampai kepada hati Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammadlah ya seorang yang paling fasih dalam mengucapkan Al-Quran. Orang yang paling fasih dalam setiap huruf-huruf Al-Quran. Seperti itu. Maka tidak ada alasan untuk kita ya mengatakan, Ustaz, ini bahasanya sulit, sulit Ustaz, tidak dikenal. Ah, tidak. Ya, bahkan Nabi sendiri sudah mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, kata Nabi. Ya, akan tetapi karena kebesaran Allah, karena kemuliaan Al-Quran, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun bisa membaca Al-Quran seperti itu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di malam yang mulia ini diturunkannya Al-Quran, mudah-mudahan turun juga ilham kepada kita ya. Mudah-mudahan hari ini, malam ini kita juga bisa lancar membaca Al-Quran. Ya, kita sudah mulai diberikan motivasi tentang Al-Quran, maka besok-besok kita perbanyak lagi baca Al-Qurannya. Seperti itu, insya Allah. Sebelum kita masuk ke Quran surah Al-Falaq, ya, kita murojaah dulu Quran surah Al-Ikhlas, ya. Nanti mulai dari ta'awud, kemudian basmalah, kemudian kita bacakan ayat pertama, kemudian ayat kedua, kemudian diwasalah dari ayat pertama sampai ayat kedua, baru kemudian sampai sampai selesai. Ya, kita baca sama-sama. Ya, silakan boleh diaktifkan mic-nya, kita baca sama-sama. Kemudian baru nanti kita akan bahas Quran surah Al-Falaq. Ya, kita mulai dari ta'awud. Wahid, isnani, salasah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Baik, hari ini kita masuk ke dalam Quran surah Al-Falaq. Oh ya. Nah, kita masuk ke dalam surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq artinya apa? Waktu fajar subuh. Waktu fajar atau waktu subuh ya, Al-Falaq. Quran surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat ya. Dan ayat ini dimulai dengan perkataan ta'awudz ya. Nah, dimulai dengan perkataan ta'awudz. Apa maknanya ta'awudz? Yaitu memohon perlindungan ya, meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, Allah menyebutkannya, katakanlah ya aku memohon perlindungan ya kepada Rabb ya, kepada Rabb atau Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka nanti ketika kita bertemu dengan lafaz a'u, nah itu sama dengan lafaz ta'awudz. Ya, misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu sama ya. A'udzu yang dita'awudz sama dengan a'udzu ketika kita membacakan Quran surah Al-Falaq. Sama ya.
Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ya. Ini. Yang pertama kita ingat catatannya adalah ketika mengucapkan huruf qaf itu tidak boleh sampai eh, terlalu terlalu ditekan ya. Qul, nah, tidak, tapi kita bacanya dengan natural saja. Qul a'udzu birabb. Nah, kemudian di sini ada lafaz rob ya. Afwan, coba di mute dulu sekarang. Nah, di mute dulu ya. Saya jelaskan dulu insyaallah. Nah, kemudian ada lafaz rob di sini ya. Rob di sini kenapa kita bacanya harus kuat? Karena di sini ada huruf yang syiddah. Huruf apa? Huruf ba. Huruf ba memiliki sifat syiddah ya. Memiliki sifat syiddah. Maksudnya apa? Huruf ba itu huruf yang tidak mengalir suaranya. Ketika saya ucapkan ab, sudah selesai di sana ya. Ab. Nah, kemudian kenapa dia bisa berbunyi? Karena itu ditambah salah satu sifatnya. Sifatnya apa? Sifat qalqalah. Nah, qalqalah. Jadi kalau kita nggak masukkan dulu qalqalah, maka dia tidak akan berbunyi. Ab, ab. Nah, itulah yang disebut dengan sifat syiddah. Ya, kemudian huruf apa saja? Huruf hamzah misalkan. A, ba, bu, bi. Nah, dia tidak akan mengalir suaranya. Ya, seperti itu. Kemudian huruf apa? Huruf jim. Huruf jim kalau tidak dibaca qalqalahnya, maka dia tidak mengalir. Aj, aj, aj. Nah, seperti itu. Ya, maka huruf ba ini ketika masuk dengan huruf ba sama dengan di Al-Fatihah yang waktu itu kita bahas. Alhamdulillahi Rob. Nah, harus kuat, harus jelas, harus di harus ditahan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kemudian di sini ada alif lam apa ini? Alif lam syamsiah atau qamariyah? Qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu penjelasannya adalah alif lam ketika ada alif lam di sana yang alif lamnya dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Tidak dibaca idgham. Kalau dibaca idgham berarti alif lam syamsiyah. Ya, yang dibaca idgham. Misal wadduha, alif lamnya tidak terbaca. Alif lamnya tidak terbaca. Padahal padahal tulisannya itu seperti ini. Duha. Nah, kan gini kan tulisannya wadduha. Tapi alif lamnya ini tidak kebaca. Karena apa? Ini hukumnya adalah idgham syamsiah bacanya. Hukumnya apa? Idgham syamsiah ketika membacanya. Hukum asalnya adalah alif lam syamsiah. Ya, tidak dibaca alif lamnya, tidak dibaca jelas. Nah, tetapi ini dibaca jelas. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ya, rabbil falaq. Kemudian saya tekankan lagi ketika ada fathah ya, fathah, ada kasroh, ada dhammah ya. Maka ini dijelaskan. Kalau fathah itu dibuka mulutnya. A, a, a. Kalau kasroh itu diturunin rahangnya. Atau misalkan kesulitan menurunkan rahang, maka naikkan lidahnya yang bagian tengah. I, i. Ketika kita mengucapkan huruf, gimana ya? Tidak ada alat. Misalkan ini lidah ya. Ketika kita mengucapkan kasro, maka lidah yang tengah ini dia naik. I, i. Rasakanlah. Ya, coba teman-teman boleh diikuti, tapi nggak usah hidupin mikrofonnya. I, i. Maka bagian tengah lidah itu pasti menyentuh bagian hanak. Apa bagian hanak? Itu bagian langit-langit. I, bi, ti, si, ji. Ya, sudah dirasakan. Nah, kemudian ada dhammah. Dhammah itu
syarat dia sempurna adalah ketika dia dhammun, ya. Apa dhammun? Monyong, ya, bahasanya monyong. U, a'u, zu, gu, tu, su, ju, hu. Nah, ya, itu dhammah. Ya, maka harus jelas. Jangan sampai yang kasroh kita baca karena itu sering sekali, ya, sering sekali dari para pembaca Al-Quran itu sering mengimalahkan harokat-harokat yang tidak mesti diimalah. Kalau di dalam riwayat Imam Hafiz, ya, an Asim, ya, qiraat Imam Asim, itu cuma satu yang dibaca imalah, ya, di Quran surah Hud itu, ya. Bismillahi majreha wa mur majreha. Cuma hanya itu. Tidak ada selain itu. Jangan sampai ketika kita mengucapkan ayat pertama Quran surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil bil bil. Nah, itu bukan kasro, itu juga bukan imalah, ya. Bel, tidak ada bel itu di dalam vokal ketika mengucapkan Al-Qur'an. Maka kita jelaskan, sempurnakan. Qul a'udzu bi bil falaq. Ya. Kemudian di sini ada huruf qaf. Statusnya di sini adalah statusnya sukun. Kalau huruf qaf menjadi sukun, maka dia dibaca sebagai apa? Sebagai qalqalah. Maka posisi qalqalahnya jika di akhir ayat, nama qalqalahnya apa? Kubro. Qalqalah, qalqalah kubro, ya. Qalqalah kubro. Jadi boleh dikuatkan, ya. Beda dengan yang kemarin kita bahas di Al-Ikhlas, ya. Lam yalid wa lam. Nah, ketika di sana jangan dikuatkan karena dia adalah qalqalah sugro. Cukup dilewat saja. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ketika di akhirnya baru. Sama seperti ini. Ini jangan sampai dia hanya lewat saja. Misal, Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Tidak. Tapi dia sedikit ada syiddahnya. Jadi dia berhenti dulu. Falaq. Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Tapi kalau dia di sini statusnya sebagai akbar, nah itu berarti dia ada tasdid di sini. Baru itu ditekan sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ya, tapi di sini tidak ada tasdidnya. Jadi dia statusnya hanya qalqalah kubro, ya. Coba kita sama-sama praktik ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jangan sampai ada falaqo. Tidak, ko-nya tidak panjang. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul A'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ada pertanyaan untuk ayat pertama? Not. Cukup, Ustaz. Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Berarti sudah jelas. Nanti jangan sampai ketika praktek talaki, nah, jangan sampai ada yang salah lagi, ya. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jangan sampai ada bacaan yang lain. Nah, apalagi di sini jangan sampai terkol-kolah, ya. Birabbil falaq. Hati-hati, hati-hati. Kemudian kita masuk ke ayat kedua. Di ayat kedua ini, dari surah yang sudah kita baca di sebelum-sebelumnya, baru di ayat ini kita bertemu dengan apa hukumnya nih?
Ikhfa. Ikhfa. Di Al-Fatihah ada nggak ikhfa? Ada. Ayo, di Quran surah Al-Fatihah ada nggak hukum bacaan ikhfa? Nggak ada. Nggak Tidak ada. ada. Tidak Di ada. Quran surah Al-Ikhlas ada nggak ikhfa? Nggak ada. Nggak ada. Tidak Ketika ada. kita masuk di Quran surah Al-Falaq, baru kita bertemu dengan yang namanya ikhfa. Ya. Nah, ini kenapa disebut dengan ikhfa? Nah, karena ada nun sakinah bertemu dengan huruf Shin. shin. Sekarang pertanyaannya, yang dibaca samar itu huruf apa? Nun. Sukun. Nah, yang dibaca samar adalah huruf Non nun sakinah. sakinah. Ya. Ya, jadi kalau ditanya ikhfa itu hurufnya apa saja? Banyak, ada 15. 15. Nah, huruf ikhfa itu hanya satu. Hurufnya. Ya. Huruf Sukun. yang huruf ikhfa itu cuma satu. Ya, Aha. setiap yang dibaca ikhfa itu hanya satu. Iya. Yang Oke. dibacaannya huruf nun. Paham? Ya. Paham. Kenapa? Karena yang samar hanya huruf nun. Silakan cek. Ketika misalkan di sini bukan nun sukun misalkan, di sini adalah tanwin. Maka tanwin itu kan ada yang namanya nunnya. Kalau tanwinnya misalkan huruf hamzah misalkan, an pasti ada en. Nah, itulah nun sakinah yang berada di tanwinnya. Pasti yang disamarkan adalah huruf nunnya. Itu. Jadi huruf ikhfa ada berapa? Ada satu. Ya. Tapi yang menyebabkan nun itu menjadi ikhfa, maka banyaklah hurufnya. Ada berapa? Ada 15. Ya, ada 15. Alhamdulillah. Ya, jika teman-teman mengikuti kelas pagi bersama Ustadz Nizal kalau tidak salah ya. Nah, beliau membahas tentang ikhfa. Ada yang ikut? Nggak ada. Tidak Nah, sempat. Bentrok waktunya. alhamdulillah ya. Nah, beliau sudah membahas tentang ikhfa. Ikhfa itu ya ketika membacanya ada versinya. Ada yang dibaca dengan rahang yang tipis, ada yang dibaca dengan rahang yang tebal. Sekarang posisinya adalah nun sukun bertemu dengan nun sakinah atau nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf shin. Maka ketika kita membaca ikhfanya dalam posisi rahang yang tipis. Contoh, min syarri ma khalaq. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita mengucapkan ayat kedua ini ikhfanya menjadi tebal. Tebal gimana Ustadz? Rahangnya naik. Contoh, min syarri ma khalaq. Nah, jangan seperti itu. Tapi yang betul adalah ketika rahangnya rendah. Ya, rahangnya rahang tipis. Min syarri ma khalaq. Nah, ya. Ada nggak coba ya saya bacakan perbedaan keduanya. Nanti teman-teman rasakan. Yang pertama itu yang rahang tipis. Min syarri ma khalaq. Kemudian ada yang di rahang tebal. Min syarri ma khalaq. Ada perbedaan nggak? Ada. Nah, ada ya. Dia mulai kerasa. Jadi ketika membacanya, ikhfanya hati-hati. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, tidak dibaca tebal. Akan tapi di sini rahangnya rahang yang tipis. Kemudian setelah itu bertemulah dengan huruf ro. Huruf ro yang bertasydid. Ya, huruf ro yang bertasydid. Ini rahasia saja di antara kita, ya.
Setiap ada huruf ro yang berharokat kasroh, pasti dia dibaca tarqiqo. Ya, pasti dia dibaca tipis atau tarqiqo. Contoh, min syarri, nah, ri itu tipis. Terus yang tebalnya gimana Ustadz? Min syarri, ri, nah itu dibaca tebal. Ya, jangan sampai kita baca tebal. Di sini bacanya tipis saja. Min syarri ma khalaqo. Nah, ya, di sini ada kolkolah lagi. Coba kita praktik ya di ayat kedua. Min syarri ma khalaqo. Silakan. Min syarri ma khalaq. Baik, sekali lagi. Min syarri ma khalaqo. min syarri ma khalaq. Jangan khalaqo. Khalaqo. Nah, tadi saya mendengar ada khalaqo gitu ya. Tidak. Jangan sampai dia terlalu kuat huruf qafnya ya. Min syarri ma khalaqo. min Syarri ma khalaq. Nah, coba kita baca di ayat pertama dan ayat kedua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq Birabbil falaq. syarri ma khalaq. Oke. Ma khalaq. Jangan min syarri itu masih tebal. Coba sari, ri. Syarri. Betul. Coba. Syarri. Nah, ini ada ibu-ibu yang namanya Sari. Ya, misalkan. Apakah kita mengucapkannya Sari atau Sari? Sari. Sari. Di rahang tipis saja sama. Cuma ditambahnya ketika tadi hurufnya seperti ini. Syarri. Ya. Lain lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baik. Min syarr, betul-betul diikhfakan ya, betul-betul disamarkan. Min syarri ma khalaq. Ulangi. Min syarri ma khalaq. Baik, ini huruf shin ya, shin. Jadi dia desisnya itu harus lebih banyak. Ya. Walid tafashishi. Ya. Ibarat seperti ini. Ketika kita mengucapkan huruf sin, ya. Nih. Ada huruf kelebihan. Ada yang namanya huruf sin. Ada yang namanya huruf shin. Ya. Yang pertama, ini namanya sin. Nah, yang ini namanya shin. Ya, harus dibedakan. Kalau yang ini itu desisnya banyak. Itu ya. Kalau bisa kita lihat udaranya itu ya. Misalkan kalau udaranya kelihatan ya.
Posisi udaranya itu ketika di huruf shin dia akan menyebar. Esh. Gitu. Kalau dia di huruf sin, desisnya itu hanya lurus ke depan saja. Bisa ngerasain nggak? Iya. Ya. Kalau huruf shin, rasakan udaranya itu menyebar ke seluruh mulut ini. Jadi bentuknya itu ketika keluar dari mulut itu bentuknya gini. Misalkan ini mulut ya. Udaranya itu gini. Nah, ini huruf shin. Kalau huruf sin dia hanya gini saja. Tuh. Nah, itu huruf sin. Kalau huruf shin, sh, sh. Nah itu bedanya, ya. Bahkan makhrajnya pun berbeza, ya. Makhrajnya pun berbeda. Kalau huruf sin itu makhrajnya ada di sofir, ya, ujung lidah mengarah ke gigi seri bagian bawah. Kalau huruf shin itu makhrajnya ada di tengah lidah, wasatul lisan, ya, ada di wastul lisan, ya. Dan teman-temannya ada huruf apa? Huruf jim dan huruf ya. Itu sama. Fajimu shinu ya. Huruf jim, huruf ya, huruf shin. Itu ada di tengah lidah, ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf shin, ya, tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan bibir. Nah, sekali lagi. Hati-hati. Contoh. A'udzu billahi syai. Ha, tidak, ya. Karena ketika kita mengucapkan huruf shin, ya, itu hanya menggunakan lidah saja makhrajnya. Tidak menggunakan syafatain. Walaupun jika memang nanti misalkan syafatainnya lidahnya bergerak sedikit itu tidak masalah. Tetapi jangan sampai dia monyong. Minasya, sya. A'udzu billahi minasyaitonir syaiton sama. Min syarri ma. Nah, tidak. Tapi dia standar saja. Sya, 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 seperti itu, ya. Nah, itu untuk huruf huruf shin, ya. Hati-hati jangan sampai tertukar. Huruf sin yang gimana? Huruf sin yang di basmalah ini huruf sin. Bis, bis. Nah, itu huruf sin. Kalau ini shin ada y-nya. Kita ulangi ya di min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Silakan. من شر ما خلق من شر ما خلق Ah, sudah terakhir yang membaca, kemudian ada kesalahan ya. Nah, ini bukan holak, tapi ah ah ya. kolak Ya. Ah, dia ada sedikit kotornya. Ya, ketika keluar itu dia kotor. Ih, uh, oh ah. ah Nah, bukan ah, ah, ah. ah Tapi dia ih, ah uh. ih uh Hmm. Makhrajnya di ma mana? kolak Makhrajnya ada di adenal halqi, ya, di tenggorokan yang paling atas, yang hampir ke bagian pangkal lisan. Dia bersama dengan huruf ghain, sama. Au, ah, au, ah, ah, au, waw, bau, bah, tau, tah, tau, tah. Ya, dia sama. Huruf ghain dengan huruf ho dia sama. Bukan huruf ho. Ya, jangan dibaca min syarri ma khalaq. Khalaq, tidak. Tapi dia huruf ho. Ho. Rasakan ketika mengucapkannya ada getaran di bagian atas sini.
akh, ya. Makanya kalau teman-teman pernah mungkin melihat ada proses penyembelihan hewan kurban, nah ya, nah, silakan belajar dari sapi, ya. Ketika lagi disembeli, set, pasti dia mengeluarkan huruf kho, ya. Oh, nah itu sudah benar. Karena apa? Ketika menyembelih itu, ketika menyembelih lehernya gitu tidak akan jauh daripada pangkal tenggorokan. Ya, tidak akan di sini, tidak akan di tengah, tidak. Pasti setiap menyembelih dekat dengan apa? Dekat dengan kepala. Makanya ketika ketika suaranya keluar, maka suaranya akan tiba di makhraj huruf kho. Oh, nah, ya seperti itu. Di atas sini. Oh, sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Oke, ada pertanyaan untuk ayat kedua? Tidak ada? Baik. Huruf H itu monyong nggak sih, Pak Ustadz? Huruf apa? H, Huruf bibirnya kho, huruf monyong. kho itu tidak monyong. Tetapi karena dia adalah huruf yang tebal, pasti bibir kita sedikit maju. Karena itu refleks saja. Eh, ho, ho, ho. Kalau dia memang monyong, itu dia akan ada dorongan. Misal, ho, ho. Nah, itu dorongan. Tapi jika dia tergerak sedikit, maju, karena itu adalah efek daripada kita menaikkan rahang lidah. Ya. Contoh misalkan so, lidahnya apa bibirnya sedikit akan maju seperti itu. Itu bukan maksud daripada kita monyong, tapi itu hanya gerakan tubuh tambahan seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalkan dia betul-betul monyong akan ada dorongan, misal ho, ho, nah, ya. Jadi ininya gerak gini, nah, itu baru ada dorongan. Tapi kalau apa bibirnya bergerak sedikit itu tidak masalah. Nah, sekarang huruf kho itu monyong atau tidak? Pertanyaannya. Tidak. Karena apa? Karena makhraj huruf kho itu hanya di batas sini saja. Tidak ada berfungsinya bibir. Ya, bibir apa? Iya, bibir. Syafatain. Ya, tidak berfungsinya bibir. Jadi tidak ho, ho, tidak. Cukup saja ah, ih, uh, ho, khi, hu. Ah, kalau dia apa berharokat dhammah baru dia monyong. Hu. Yang monyong bukan huruf kho-nya, yang monyong hanya harokat dhammahnya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan untuk ayat kedua? Oke, cukup ya. Di ayat ketiga sekarang. Di ayat ketiga ada kesamaan di ayat pertama. Di kalimat apa? Di kalimat min syarri. Nun. Ya, dia sama. Cuma Syarri. bedanya di ayat yang ketiga ada huruf apa? Huruf waw. Ya, kalau yang di ayat kedua min syarri, di ayat ketiga wa min syarri, seperti itu. Ya. Jadi jelas ya. Nah, itu tidak usah kita kita bahas. Lanjut di wo, kemudian di sini ada wo. Nah, itu sama dengan ho, makhrajnya sama. Tapi bedakan. Kalau huruf woin dia keluarnya akan halus. Ya, beda dengan huruf ho. Contoh wa min syarri gho, gho. Jadi jangan sampai wa min syarri gho. Tidak. Ya, dia harus bersih. Wa min syarri gho. Coba ikutin. Wa min syarri gho. Wa Wa min syarri Nah, ghasiqin ya. Huruf ghain itu bukan huruf G sama O, bukan go, ya, bukan juga ho, bukan, tapi dia lo, lo, ya. Jadi jangan betul-betul eh, cuman plek dibaca huruf G sama O. Misal, wa min syarri go, go, nah, tidak.
Tidak seperti itu. Tapi dia ada alirannya sedikit, aliran suaranya sedikit. Wa min syarri ya. Kemudian tiqin. Nah, ini hukumnya apa? Izhar. Izhar. Jadi ada berapa huruf yang izhar? Ada 6. Ada 1. Ada satu ya, hanya satu. Huruf apa? Oh, nun. Huruf nun. Tanwin, nun. Ya, Di situ huruf tanwin, nin. ya. Huruf nun. Kenapa? Karena yang dibaca jelas adalah huruf nun. Kalau dia ikhfa, yang samar adalah huruf nun. Ya, tidak ada yang dibaca samar itu huruf shin, yang dibaca samar itu huruf sod. Tidak ada, pasti nun. Makanya huruf-huruf yang ikhfa, huruf izhar hanya nun. Tapi penyebab huruf nun dibaca izhar, dibaca ikhfa, nah itu berjenis-jenis. Kalau huruf nun sebab nun dibaca izhar, itu hurufnya ada berapa? Ada Ada 6. 6. Ya, ada 6. Apa saja? Yang pertama hurufnya apa? Nah, Hamzah. Hamzah dari bawah. Hamzah, Ha. ha, Hamzah. ha, oin, ho. Ain. Wo. Ho. Nah, ya. Oh. Disingkatlah perkumpulan ikhfa izhar hakiki, Jadi yaitu hazaka. menjadi apa? Huruf-huruf halqu. Halki. Halki, ya. Ya. Aku. Huruf-huruf apa? Huruf-huruf tenggorokan. Ya. Tapi ini hanya di riwayat Imam Hafiz. Saya pernah mendengar di riwayat imam lain. Kalau tidak salah itu Imam Al-Kisai, ya, beliau menyebutkan membaca dengan riwayat huruf ghain itu dibaca ikhfa. Ya, contoh. Misalkan di sini tanwin ya, misalkan syarrin gho misalkan. Nah, ketika di riwayat Imam Kisai dibaca syarrin ghasiqin. Ya, tapi itu di riwayat lain, ya. Paham di riwayat lain. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman tidak sengaja mendengar, wah, ini dibacanya ikhfa, salah. Nah, cari tahu dulu, ya, yang sedang dibaca itu riwayat imam siapa. Kalau yang dibaca itu riwayat Imam Hafiz, ya, melalui jalur qiraat Imam Asim, maka itu salah. Tapi kalau riwayat lain, nah, maka itu boleh jadi memang seperti itu bacaannya. Ini adalah izhar, jadi jelas, jadi nunnya dijelaskan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Nah, ini ada huruf za. Huruf za itu makhrajnya, ya, berada di ujung lidah. Wadh wadzal wasalil ulya min tarafaihima, yaitu ketika ujung lidah mengarah ke kemana? Dho, za, sa, mengarah ke ujung gigi seri bagian atas. As, us, az, al. Nah, ya, itu huruf za. Jadi makhrajnya huruf za, makhrajnya huruf dho, makhrajnya huruf sa itu sama. Kalau bisa mengucapkan huruf sa, pasti bisa mengucapkan huruf za. Jangan ketukar, ya. Iza, ija. Nah, jangan ya. Ini adalah huruf zal. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, kemudian ditutup dengan qalqalah. Coba kita praktik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Silakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, Tak betul. kelihatan tulisannya. Ya. Banyak Ya, coretan. cukup. Kurang Nah, kecil Pak Ustadz. cukup. Cukup.
Tambah nggak Nah, kelihatan punya. wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min ومن syarri شر ghasiqin غاسق idza إذا waqab. وقب. Baik, ayat ketiga ada pertanyaan? Baik, kita lanjut ke ayat keempat. Sama ya, di ayat keempat juga dibuka dengan kalimat wa min syarri. Jadi ada tiga yang mirip. Min syarri, wa min syarri, wa min syarri. Ya. Nah, nanti silakan ya yang belum hafal diusahakan hafal ya. Nah, insya Allah saya yakin insya Allah di sini sudah hafal semua. Insya Allah. Trikul ya. Hmm. Kemudian di sini ada yang namanya alif lam syamsiyah Syamsiah. ya, alif lam syamsiyah. Cara membacanya adalah idgham ya, yaitu dileburkan, yaitu dimasukkan. Kemana? Ke huruf yang diidghamkan. Hurufnya adalah huruf nun posisinya ya. Wa min syarrin. Nah, kemudian selain dia diidghamkan, dia juga ada hukum gunnah. Apa itu gunnah? Dengung. 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 Ketika dia ada gunnah, maka gunnahnya ditahan. Jangan berburu-buru. Misalkan terburu-buru gimana Ustaz? Wa min syarrin Tidak. Tapi ditahan dulu. Wa min syarrin naffa. Sama. Ini juga ditahan. Naffa. Karena apa? Ada tasdid dua-duanya tuh. Ada tasdid dua-duanya. Ya, jadi jangan langsung lewat. Wa min syarrin nafasati. Nah, tidak. Ya. Kalau ada tasdid, apalagi dia ada gunnah, maka ditahan dulu kadar gunnahnya. Ya. Kan ditahan dulu kadar gunnahnya nih. Kita lanjut. Ta, nah ta itu sama makhrajnya dengan huruf za tadi. Dia sama ya, sama-sama. Kemudian fil uqad. Nah, ini ada hukum apa? Fil uqad. Kol-kol lah. Alif Ini lam komariah. alif lam qamariyah harus jelas ya. Alif lamnya harus dibaca jelas ya. Fil Maria. uqad. Coba kita praktik. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. ومن شر النفاثات في العقد. Tahan dulu. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. ومن شر النفاثات في العقد. Nah, gitu ya. Jadi ketika an wa min syarrin syarrin naffatsati fil ya ditahan dulu. Ustaz Ada izin pertanyaan? berarti Ustaz untuk gunanya berapa? Dikira 2 apa 3 kadarnya? Baik. Untuk gunnah ya itu boleh 3 sampai 4 harokat. Ya, 4 harokat pun boleh. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Intinya ada 1 sampai 4. in- intinya dia ditahan ya. Nah, untuk kadar gunnah itu sendiri intinya dia ada penekanan di sana, ada ditahan dulu ya. Ada ditahan dulu. Tapi kalau dia sudah sempurna gunnahnya ya sampai 3 harokat misalkan ya sudah. Jadi tidak usah dipaksakan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Seperti itu. Ya. Nah, karena sekarang kita melatih maka tidak apa-apa, dipanjangkan dulu. Wa min syarrin
naffatsati fil 'uqad. Tidak masalah. Insyaallah. Allahu a'lam. Ada pertanyaan untuk ayat keempat? Sudah cukup. Tidak ada. Baik, Pak Ustadz, ayat ke-5 sekarang ya. Pak Ustadz, izin bertanya, itu Boleh. kadang yang guna kayak gini non itu kadang orang suka ditabrak gitu ya, maksudnya nggak ditahan. Itu kalau masuk kesalahan itu kesalahan apa, Pak Ustadz? Baik, kesalahannya adalah kesalahan jali karena dia mengurangi satu huruf. Huruf apa? Huruf nun. Non. Karena tasydid itu adalah dua huruf yang dijadikan satu. Nun bertasydid berarti ada dua huruf nun. Nun dan nun. Kalau dia membaca wa min syarri naffa tidak ditahan, maka dia mengurangi satu huruf. Ya. Beda jika dia ditahan cuma tidak sempurna menahannya, berarti itu lahannya adalah lahan khafi. Misal wa min syarrin naffa gitu. Dia ada sempat menahan ya, akan tetapi tidak sempurna ditahannya. Nah, itu lahannya lahan khafi. Kalau dia misalkan membacanya wa min syarri naffa, nah itu sudah lahan jali. Jadi silakan diperhatikan seperti itu. Syukuran, Mas. Dan, ya, cukup ya. Nah, sekarang di ayat kelima. Di ayat kelima pun diawali dengan kalimat yang sama. Kalimat apa? Wa min syarri. Ya, wa min syarri. Jadi kita tinggal bahas yang ini saja. Dan di ayat terakhir ini ada satu kata yang sama. Apa? Ini. Hasidin. Sama hasad. Hasada. Ada yang hasada. Nah, coba teman-teman jika megang Al-Quran, di Al-Qurannya teman-teman hasidin sama hasada itu artinya apa? Ada yang megang? Ada. Coba. Dengki. Hasidin itu apa? Hasada itu apa? Pendeng. Hasada Hah? sama. Pendengki bila ia dengki. Pendengki apabila dia Dengki. dengki. Dia cuma hanya berbeda kata fungsinya. Hanya dhamir. Kalau yang hasidin dia pendengki. Ya kan? Iya. Kemudian kalau hasada itu adalah kata sifat. Sifatnya apa? Sifatnya hasad. Sifatnya dengki. Ya, dia sama. Nah, inilah keindahannya Al-Qur'an ya, bahasa Arab. Hanya beda alif saja dia bisa beda makna. Ya kan? Di sini kan ada alifnya ini. Yang dia hasidin, dia dibaca panjang. Hasidin seperti itu. Makanya teman-teman pernah saya sampaikan ketika membaca Al-Qur'an, kalau ada kesalahan di panjang pendek itu bisa jadi merubah makna. Yang tadi wa min syarri hasidin idza hasad, misalkan gitu. Jadi artinya kebalik. Ya, Iya. dengki apabila pendengki seperti itu. Yang seharusnya pendengki apabila dengki. Nah, karena ada kesalahan tadi akhirnya maknanya berubah seperti itu. Hati-hati ya. Nah, ini. Di sini ada izhar ya, hasidin idza. Nah, insyaallah untuk ayat terakhir ini insyaallah lebih ringan insyaallah. Coba kita praktik ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan. Wa Amin. Syarri hasidin hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. wa min Syarri hasidin idza hasad. Ya, ada kata ha, ada huruf ha. Ya, bedakan. Kalau ini adalah hasad. Hasad. Hasidin Ya, hanya tipis. Wa min syarri hasidin idza hasad.
ومن ومن شر شر حاسد إذا Nah, gitu إذا ya. حسد Untuk ayat حسد. kelima, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang Nope, jelas? nope, nope, nope. حاسد إذا حسد. Ya, cukup ya, insya Allah. Tidak ada pertanyaan untuk ayat kelima. Pak Ustaz, Ya, baik. tinggal Nah, latihan coba dulu, Ustaz. gimana? Harus latihan dulu, Ustaz. Betul, Disesuaikan betul. sama yang tadi Ustaz contohin. Ya, Wamin betul. wal Nah, makanya jika tidak ada pertanyaan di ayat kelima, maka kita baca dari ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Satu-satu saya contohkan, kemudian teman-teman silakan diikuti. Ya, talaqi jama'i itu namanya ya. Kita mulai dari basmalah. Ya, dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. قل أعوذ برب الفلق Min syarri ma khalaq. من شر ما خلق Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن ومن شر غاسق إذا وقب Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. ومن شر النفاثات في العقد Wa min syarri hasidin idza hasad. ومن شر حاسد إذا حسد. Naam, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inni as'aluka hayatan ma'al Qur'an. Allahumma inni as'aluka al-mauta 'alal Qur'an. Allahumma ij'alna muhibbatal Qur'an. Allahumma arzuqna muhibbatal Qur'an. Allahumma rfa' darajatana bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana yawmal qiyamah. ولا تجعل القرآن حجة علينا ونكونن من الخاسرين. Sadaqallahul azim. Baik, cukup itu saja untuk pertemuan malam ini, insyaallah ya. Jika memang tidak ada pertanyaan, ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan jika tidak ada pertanyaan. Silakan Teh Syifa. Baik, syukron untuk Pak Ustadz untuk pemaparan materi pada malam hari ini Quran surat Al-Falaq ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga tidak sedikit untuk Syifa pribadi tapi juga untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan nggak cuma belajar bacaannya, juga belajar tajwidnya juga bisa diterapkan pada bacaan kehidupan sehari-hari. Seperti itu ibu-ibu semua ya. Baik ibu-ibu semua dan Pak Ustadz mohon izin untuk minta waktunya sebentar. Syifa izin menginformasikan mengenai program Syawal nanti setelah bulan suci Ramadan setelah selesai. Insya Allah dari tim Sobat Meji juga akan ada program lainnya. Mohon izin untuk Syifa share terlebih dahulu untuk materinya apakah sudah tertampil di layar ibu-ibu semua? Sudah. Ya.
Alhamdulillah sudah ya. Baik, insya Allah nanti ibu-ibu semua setelah Ramadan ini kita selesai, dari tim Sobat Ngaji juga akan mengadakan kembali untuk kelas private-nya, khususnya untuk membahas modul. Kalau saat ini kan di bulan suci Ramadan hanya membahas bedah tajwid juz 30 ya. Nah, nanti di kelas private selanjutnya akan ada membahas modul-modul yang lainnya seperti itu ya. Yang kita tahu bahwa untuk kelas tahsin akbar kita laksanakan setiap pagi di bulan suci Ramadan. Nah, nanti setelah Lebaran nanti kelas tahsin akbarnya akan kembali lagi di setiap Ahad malam di jam 8 sampai setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Ini yang pertama. Lalu untuk kelas tahsin private maklumat. Nah, ini yang terbaru dari tim Sobat Ngaji. Biasanya kelas maklumat itu free untuk umum, kelas besar, dan insya Allah nanti juga kita akan mengadakan kelas private-nya khusus maklumat dan pesertanya pun terbatas, kurang lebih 12-15 peserta. Untuk pertemuannya pun hanya 4 kali pertemuan selama 1 bulan ya. Ibu-ibu semua bisa bergabung dengan sebesar rasa syukurnya seperti itu. Dan di sini juga ada kelas private-nya untuk tahsin yang pemula atau pengen belajar modul-modul yang lainnya. Ada modul A, modul B. Untuk sejauh ini kita baru sampai jalan modul D ya. Ada di batch pertama, dan untuk pesertanya pun kurang lebih ada 10-12 peserta, dan pertemuannya pun sama, ada 4 kali pertemuan. Nah, ibu-ibu bisa bergabung. Yang belum bergabung bisa bergabung untuk memulai di modul A-nya seperti itu ya. Bisa bergabung dengan sebesar rasa syukurnya seperti itu. Nah, di sini untuk contohnya ada yang sedang berjalan modul A nanti melanjutkan ke modul B, untuk modul B melanjutkan ke modul C-nya, dan seterusnya seperti itu. Nanti ibu-ibu semua jika ingin bergabung boleh hubungi nomor Sifa seperti itu ya. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan dari ibu-ibu semua mengenai kelas private tahsin bersama Sobat Ngaji? Insya Allah kita laksanakan setelah Lebaran nanti. Apakah sudah cukup ibu-ibu semua? Cukup, Teteh. Lalu nanti Baik, tinggal cukup. hubungin Teh Sifa ya. Baik, tetap Ibu, kalau seperti begitu. ini ya selanjutnya. Gimana Ibu Endang? Waktunya tetap malam seperti ini. Apa Ya, ganti ya. yang seperti? Ya, insya Allah untuk kelas private-nya nanti kita akan laksanakan di setiap malam, kurang lebih di jam 8 sampai jam 10. Jadi insya Allah aktivitas di siang harinya tidak apa ya, tidak terganggu gitu. Jadi kita waktunya malam hari gitu. Baik, oke. Kalau begitu ibu-ibu semua, nanti jika ada pertanyaan lagi boleh hubungi nomor Sifa ya. Baik, Kak Sifa. Oke, kalau begitu Pak Ustadz mohon maaf, apakah ada tambahan lagi? Cukup, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mari kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak pada Ustadz Salman yang sudah hadir, meluangkan waktu sharing materinya bermanfaat. Dan juga terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir, bergabung, menyimak, belajar bersama. Insya Allah pun bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu-ibu, Pak Ustaz. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.